Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jamur kayu, atau dalam bahasa latinnya disebut dengan Ganoderma aplanatum. Jamur kayu ini, atau kita sebut dengan Ganoderma aplanatum, sering kita dapatkan di ladang atau kebun kita, atau bahkan ada di sekitar pekarangan rumah kita. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan struktur dan pertumbuhan pada jamur ini. Oke, yang pertama, Ganoderma aplanatum merupakan kelompok jamur yang termasuk dalam famili Polyporochaceae. Dan jamur ini memiliki tubuh berupa kipas. Kita bisa melihat dari sisi luar jamur ini, berupa lubang yang terdiri dari pori atau buluh-buluh yang disebut dengan hymenopora. Dan apabila kita melihat dari sisi lubang dalam jamur ini, lubang-lubang itu dilapisi oleh hymenium. Tubuh buah jamur ini berbentuk setengah lingkaran, dan jamur ini banyak kita dapatkan pada kayu-kayu yang telah lapuk. Ganoderma aplanatum ini tidak mempunyai batang. Dia hanya bisa tumbuh dan berkembang di atas batang-batang pohon yang sudah lapuk atau sudah ditebang. Oke, saya sudah menjelaskan struktur dari jamur kayu ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit pertumbuhan dari jamur kayu atau Ganoderma aplanatum ini. Jamur ini memiliki perkembangan dalam setiap fase yang berbeda-beda. Kita bisa melihat dari gambar ini. Yang pertama, awalnya siklus hidup Ganoderma dimulai dengan keluarnya jutaan spora dari tubuh buah yang matang. Dalam kondisi optimal, spora akan dibawa oleh udara melalui angin untuk berkembang menjadi sel-sel baru yang selanjutnya berubah menjadi filamen halus. Filamen halus tersebut dikenal dengan sebutan hipa. Dan yang kedua, pada tahap berikutnya, hipa tersebut akan berfungsi serta berjalin antara satu dengan yang lain untuk membentuk sebuah jaringan benang. Jaringan benang ini disebut dengan miselium. Peran dari miselium adalah menyerap asupan nutrisi selama masa pertumbuhan organisme. Dan yang ketiga, berlanjut pada tahap berikutnya, enzim akan diekspresikan oleh miselium ke lingkungan sekitar. Proses tersebut berlangsung dengan tujuan untuk memecah senyawa organik kompleks di substrat. Hasil katalis adalah berupa senyawa yang cukup sederhana, hingga dengan demikian mudah diserap melalui dinding sel hipa. Dan yang keempat, memasuki tahap yang terakhir, miselium secara terus-menerus berkembang, membentuk gumpalan dan bertumbuh, sehingga menghasilkan tubuh buah yang disebut dengan Basidiocarp Ganoderma. Ketika tubuh buah sudah muncul ke permukaan dan terbentuk, maka secara cepat pohon sehat di sekitarnya siap-siap terinfeksi. Jamur kayu atau yang disebut dengan jamur Ganoderma ini termasuk dalam Zoilborne fungi atau jamur terbawa tanah. Jamur ini memiliki sifat saprofit dan parasit tumbuhan. Sifat yang dimiliki jamur Ganoderma ini menjadi menarik karena dua peran yang saling bertentangan, yaitu merugikan namun sekaligus menguntungkan. Sebagai patogen tumbuhan, jamur Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar dan batang pada tumbuhan tahunan tropika di perkebunan kelapa sawit maupun kehutanan, sehingga menyebabkan kerugian. Namun sebaliknya, sebagai saprofit, jamur Ganoderma ini dapat digunakan sebagai bahan obat. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.